Shalom Permata. Di kesempatan ini kembali kita bersyukur atas segala pertolongan dan lawatan Tuhan yang boleh kita terima di dalam hidup kita. Sehingga melalui waktu yang berharga bagi kehidupan kita, tanpa membuang-buang waktu, kita berikan waktu yang berkualitas bagi Tuhan, agar senantiasa lawatan firman Tuhan di renungan kita menyongsong PA Permata GBKP di minggu ini. Satu hikmat yang Tuhan hantarkan bagi kehidupan Permata GBKP agar senantiasa hidup dalam kebenaran itu menjadi kekuatan dan menjadi pondasi yang kuat yang boleh kita terima dalam anugerah Tuhan. Sebelumnya kita meminta kekuatan dalam pertolongan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan yang boleh kami terima di dalam hidup kami. Izinkan firman ini menyentuh hati kami, menguatkan setiap langkah kami, memberikan pengharapan yang begitu besar dan iman yang kokoh kepadamu Tuhan. Sempurnakan ini dalam kebaikan Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca kitab Efesus pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan di PA Permata GBKP, dengan tema yang disampaikan kepada kita adalah ngelai alu meriah ukur, ataupun boleh kita artikan yaitu melayani dengan rela. Shalom Permata yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam bertemu kembali, salam semangat, salam damai di hati. Kiranya penyertaan Tuhan memberikan semangat yang luar biasa kepada seluruh Permata GBKP dalam menyongsong PA Permata di minggu ini. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat bagaimana melayani Tuhan, banyak wakil-wakil dari setiap hati yang kita lihat, corak pelayanan yang kita temui, di mana kita berada, di mana kita hadir melihat pelayanan itu, boleh kita lakukan dan boleh kita terima dari pelayanan yang disampaikan di tengah-tengah gereja Tuhan. Tapi bagaimanapun itu bentuk-bentuk pelayanan, apakah itu hanya sebagai formalitas, apakah itu memang dilakukan dengan sepenuh hati, ataukah dilakukan itu dengan terpaksa dan lain sebagainya, ini menyongsong penangguhan dan pengukuhan pertua diaken, termasuk pelantikan BPMR. Ini adalah untuk melanjutkan ataupun melakukan misi pelayanan untuk memberi diri dan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 8, kita boleh melihat bagaimana di Efesus ini yang ditulis oleh Paulus ketika dia ada di dalam penjara, di mana konteks jemaat Efesus yaitu banyak sekali jemaat yang terlibat atau terjebak melakukan penyembahan kepada dewi dan dewa-dewa Baal. Begitu juga di jemaat ini kita melihat bagaimana satu intimidasi yang diberikan kepada jemaat Efesus untuk melakukan penyembahan kepada kaisar. Oleh karena situasi itulah Paulus menuliskan surat ini sebagai nasihat, perintah, dan himbauan agar memiliki tujuan yang dia sampaikan kepada jemaat Efesus, agar mereka memahami satu pemahaman yang baru tentang Kristus menjadi bagian
tentang apa yang dilakukan Kristus bagi kehidupan kita menjadi bagian yang harus mereka miliki sebagai orang yang menerima pengajaran yang benar yang disampaikan oleh Paulus. Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 8 menjelaskan bagaimana seorang budak dan tuan. Paulus memberikan satu perintah nasihat kepada jemaat Efesus bagaimana seharusnya orang yang hidup melayani sebagai orang yang memiliki iman. 3 poin penting dalam surat ini yang Paulus tekankan adalah kalau melayani itu harus dengan segenap hati. Motivasi kita adalah sebagai hamba Allah, harus termotivasi oleh penyertaan Tuhan, dan berkat penyertaan itu tetap sepanjang masa mereka terima. Motivasi inilah yang Paulus tekankan dalam kehidupan bangsanya ataupun jemaat Efesus, agar senantiasa jemaat ini rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Ini boleh kita bandingkan di ayat 7. Kata rela dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, antara lain yaitu bersedia ataupun ikhlas hati, ataupun berkenan juga, dapat diterima dengan senang hati, dan tidak mengharapkan imbalan ataupun pujian dari orang lain. Jadi seorang yang rela melayani pekerjaan Tuhan adalah seorang yang bersedia melakukan pelayanan itu dengan ikhlas hati tanpa imbalan, atau dengan kehendak dan kemauannya sendiri tanpa ada paksaan ataupun intervensi dari orang lain. Sedangkan kata rela dalam bahasa asli salinan Alkitab Efesus 6 ayat 5 sampai 7 dikatakan dengan melayani tuannya di zaman dahulu, yaitu doulos, rela melayani tuannya. Kerelaan itu memberi seluruh kehidupannya untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada seorang hamba. Seorang hamba tidak memiliki hak apapun kala ia menyerahkan diri dan mengabdi kepada tuannya. Nasihat ini sangat ditentukan oleh kebaikan hati dan kebijaksanaan dari tuannya. Ia tidak bisa protes ataupun menuntut apapun kepada tuannya, walaupun mengalami perlakuan buruk atau perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan tuannya kepadanya. Jadi saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus membahas mengenai kerelaan ini juga dalam konteks pengabdian seorang hamba kepada tuannya. Hal kerelaan hati ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang menamakan atau menyebut dirinya sebagai seorang hamba Kristus atau hamba Tuhan. Ini tentunya sangat berbeda sekali dengan hamba uang yang bekerja dengan imbalan balik yang dia terima uang, ataupun yang dikerjakannya segala sesuatu harus dibayar dengan uang. Marilah kita melayani Tuhan dengan segenap hati, rela karena kebaikan, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang sudah kita alami. Jangan melayani Tuhan dengan menghitung untung rugi secara materi bagi diri pribadi, melainkan pelayanan bukanlah pekerjaan profesional. Lakukanlah setiap tugas kita seperti melakukannya untuk Tuhan. Dia akan membalas dengan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Tuhan memelihara segenap dasar hati kita, apakah kita melayani Dia dengan rela atau tidak. Oleh karena itu, satu hal yang kita rindukan adalah agar Tuhan selalu memberikan pengajaran kepada kita agar melayani pekerjaan Tuhan sebagai seorang hamba yang rela dan penuh pengabdian kepadanya dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita lihat di dalam PA Permata GBKP di minggu ini ada dalam bentuk diskusi dan aksi. Kami akan membacakan poin nomor 1. Kai-kai saja si jadi perbeben Rasul Paulus selaku serayan Tuhan, ras kai si jadi usihan man banta arah pelayanan na. Paulus banyak sekali bergumul ketika dia ditolak, ketika dia dipenjarakan, ketika dia dihujat dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang boleh kita teladani dari pelayanannya, seberat apapun kendala yang dia hadapi, dia selalu ikhlas dan tulus
untuk melayani Tuhan dengan kerendahan hati dan pengabdian seutuhnya oleh hidup yang dia persembahkan kepada Tuhan. Ini menjadi contoh yang boleh kita imani dari pengalaman dan pelayanan Paulus. Nomor 2, dukungan kai saja si banci sisakan man pertua diaken si inggo itangkukan ras BPMR si bakal ipilih ibas akhir September enda ras ilantik ibas awal Oktober pagi. Permata GBKP sebagai dukungannya kepada pertua dan diaken dan kepada BPMR yang bakal dipilih dan dilantik, tentunya mereka menerima tugas ini adalah sebagai tugas pengabdian yang Tuhan berikan bagi mereka. Dukung mereka dengan doa, dukung mereka dengan mengikut sertakan, memberi diri dalam mendukung segala bentuk pelayanan yang sudah diaturkan oleh gereja kita, yang dipantau oleh pertua diaken dan dikerjakan dalam program-program pelayanan yang sudah diatur di BPMR Runggun kita masing-masing. Bagaimana bagusnya pun pelayanan itu, kalau tidak didukung tidak akan berdampak. Segala program pelayanan yang dikerjakan oleh BPMR dan dilayani oleh pertua diaken butuh dukungan dari kehadiran Permata sebagai pemuda gereja untuk memberikan diri membangun karakter spiritualitas dalam pelayanan itu seutuhnya. Demikianlah yang boleh kita sampaikan di dalam PA Permata sebagai renungan di PA Permata kita di minggu ini. Salam semangat Permata GBKP, tetap bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Dan boleh kami pakai, izinkan firman ini mengajar setiap orang yang percaya. Kiranya Tuhan hadir dari saat ini sampai selama-lamanya bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.